Perkenalkan, nama saya Akbar Arman, NIM 186500029. Baiklah, di sini kita masuk ke bab 15 yaitu prototype. Bekerja dengan model pertama. Siapapun yang pernah menghasilkan produk software akan bersependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional (FS). FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafis dan narasi, tetapi gambaran penjelasan tidak dapat menjalankan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Keselamatan antara user dan analisis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaan atau sekaligus dicoba. Prototype dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Teori yang belakang prototype atau the theory behind prototype. Apakah Anda memilih mobil dari proses penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya. User juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsionalnya bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe yang dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototipe dapat dimodifikasi, memungkinkan modifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Keuntungan dari prototipe. 1. Menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode simplifikasi penulisan. 2. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih banyak bentuk prototipe. 3. Memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan kemungkinan sudah dapat diketahui dengan baik. 4. Merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang dibuat untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan menginvasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Metode prototyping. The prototyping method. Langkah-langkah pembuatan prototype. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu dan duduk bersama-sama dengan user. Dan khususnya untuk pertama kali, anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototype. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Kemudian langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem R1 seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototype. Sejak kebutuhan baca versi fungsi ada pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototype tampilan bagi user sudah cukup untuk menganalisa yang dibutuhkan. Menu-menu bentuk tampilan input, tampilan keluaran atau laporan yang dicetak, pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototype. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real time dan sistem yang bersifat spesifik sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai dengan prototype adalah satu dari banyak hal yang tergantung pada sistem input-output dari user. Sistem yang transaksi online dikendalikan melalui menu, layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototype. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Produk yang baik harus disediakan 7 bagian, yaitu pembuatan menu cepat dan mudah. Pada menu harus terdapat submenu, formulir, laporan, program prototype, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prompt. 2. Pembuatan tampilan input dan output. Anda harus dapat mewarnai bentuk tampilan dan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketik nama file, spesifikasi ketentuan untuk mengirim dan berdasarkan panjang filenya. Menyatakan alfanumerik, jarak angka-angka yang diperbolehkan, kesalahan, dan pesan bantuan dan lain-lain. 3. Penyelarasan. Anda dapat menjelaskan bentuk laporan yang dicetak dengan mudah. Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan adalah judul, catatan kaki, file mana yang diletakkan. Yang paling baik adalah jika program menampilkan semua file yang dikenal. Header kolom, kemudian pengelompokan, pengurutan, serta sub dan grand total. Pada umumnya, seseorang harus dapat melaporkan intip yang dipilih saja. 4. Software harus menghasilkan sebuah data
di memori secara otomatis. Data di memori yaitu DDD menyimpan informasi seperti layar, laporan, atau formulir. Tetapi yang paling penting adalah DDD menyimpan setiap informasi pada setiap file, termasuk panjang file, pengingitan di dalam setiap laporan dan format file yang digunakan. DDD adalah inti dari setiap produk dan sudah seharusnya setiap alat prototipe menggunakan DDD untuk mengecek apakah filenya digunakan secara konsisten pada setiap tampilan dan apakah dapat menyimpan pengetikan berulang jika file muncul lebih dari satu kali. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Ketentuan tampilan input seperti yang digunakan pada gambar 15.2 menjelaskan tentang peralatan daftar format. Software harus menyusun database dan selanjutnya mengizinkan user memasukkan data menggunakan formulir input. Produk-produk yang baik mengizinkan user untuk memasukkan database dengan menentukan format dan kunci rekodnya. 6. Mengcari hasil dari query online secara tepat ke data yang didaftarkan pada database. Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan, pemilihan, dan menampilkan rekod. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe? Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan proses khusus waktu kejadian prosedur otomatis dan sebagainya. Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengoptimisasi fase definisi dan finalisasi, jadi merupakan bagian dari case atau computer aided software engineering. Tetapi, prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomasian selanjutnya yang baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam fase pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua intent yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan dan perintah-perintah. Produk yang terbaik adalah mengizinkan user untuk mencetak dokumen yang tersusun secara logika dengan bab dan bagian yang dapat digunakan seperti dokumen, aplikasi fungsional atau VS. Bahkan seberapa di antaranya menyediakan pengolahan data untuk memasukkan teks keterangan di antara item. Produk tersebut harus pula dapat mencetak kamus data yang dapat menghemat banyak jam kerja. Jika desain dan program menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat atau peralatan case integrasi, Anda harus dapat memasukkan hasil dari prototipe secara langsung ke dalam peralatannya. Peralatan case yang paling baik adalah akan secara otomatis menyusun database dan bahkan kode untuk aplikasi akhir. Seberapa cepat Anda melakukan prototyping? Software untuk melakukan prototype harus dapat membuat Anda mampu menyusun mulai permulaan dari suatu sistem secara cepat. Khususnya, Anda dapat membangun prototipe pertama dalam bentuk kecil hingga bentuk yang sedang Anda dalam waktu 2-3 minggu. Anda juga dapat menginvestasikan perubahan dengan cepat. Ini akan memakan waktu beberapa menit untuk membuat perubahan. Seperti memindahkan sebuah file pada sebuah form, ini bukan waktu kurang dari jam untuk menentukan sebuah menu atau form baru dan hampir beberapa jam membuat sebuah file baru atau menyusun ulang sebuah file yang sudah ada untuk file baru, key atau akses baru. Untuk mencapai kecepatan ini perlu mempunyai sebuah user interface yang sederhana dan logis. Sebenarnya jika perbuatan prototipe software cukup sederhana, para pengembang dapat melatih user untuk menggunakannya. User kemudian akan membangun prototipe yang menghubungi pengembang ketika siap untuk berubah menjadi sistem akhir. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasa bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase. Mendekati penggunaan proyek dan mungkin juga bisa merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini. Sebelum menceritakan pada Anda pembuatan prototipe, jangan takut bahwa prototipe itu hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Fase definisi dan analisis memakan waktu yang lebih sedikit dari cara baru karena sebuah deadline akan ditentukan dengan waktu. Beberapa produk yang harus dilihat. Accelerator sebagai alat prototipe. Dalam bab 6 kita telah melihat sebuah alat analisis yang baik disebut accelerator tetapi alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototipe baik, meliputi menu form kualitas untuk membuat laporan yang penting menilai sebuah kamus data, mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus yang terdiri dari semua jenis universitas dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe.
Suatu saat kita menemukan layar yang rumit, dengan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik, yang kebanyakan prototipe tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Ada sebuah jenis produk yang disebut Fogging Lexus. Vogela itu mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kita akan membicarakan hal ini di bab lain sebagai alat untuk mengembangkan suatu sistem, tapi yang pasti panggal adalah dapat menggunakan sebagai prototipe yang baik. Kesimpulan, prototipe telah digunakan untuk sukses dengan presentasi ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar laporan, dan transaksi online. Sistem inovasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real time dan akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini.